Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA terpadu pada semester ganjil pada tahun ajaran 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19. Dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Yang terakhir D, doa. Tetap semangat walau kita belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai materi kita lanjutan yang kemarin, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi, terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan uji kompetensi yang lalu sudah dikerjakan di bukunya langsung menggunakan pensil saja. Yang kita lanjutkan, B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi. Nah, reproduksi adalah suatu cara organisme menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi pada manusia terjadi cara seksual, yaitu pertemuan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan yang akan menghasilkan calon individu baru atau zigot. Sel kelamin tersebut dihasilkan di dalam organ-organ reproduksi. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan? Untuk mengetahuinya, kita lihat pada gambar yang ada di tugas di bawahnya, mengidentifikasi organ-organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Tolongnya disimak, nggak usah terburu-buru. Di sebelah kita hadapi organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan secara detail. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, kita telah mengetahui organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap organ memiliki struktur tertentu, yaitu disesuaikan dengan fungsinya. Untuk lebih memahami struktur dan fungsi setiap organ reproduksi laki-laki dan perempuan, simaklah uraian materi berikut dengan cermat. Saya sebutkan saja. Organ reproduksi pada laki-laki ini akan dibahas. Yang pertama, A, organ reproduksi luar pada laki-laki. Nah, di sini ada penis, ya. Ini ada skrotum, kantong pelir. Yang B, organ reproduksi dalam pada laki-laki. Kita bagi menjadi 3, testis, saluran reproduksi, kelenjar reproduksi. Ini organ reproduksi pada laki-laki, ada di organ luar, ada organ di dalam. Yang kedua, organ reproduksi perempuan. Juga struktur dan fungsi setiap organ reproduksi perempuan ini berbeda-beda. A, organ reproduksi luar pada perempuan. Ini ada terdiri atas vulva dan labium. Vulva, labium, ya, vulva merupakan celah terluar dari organ reproduksi perempuan. Nah, di dalam vulva terdapat saluran urin, uretra, dan saluran reproduksi vagina. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada 2 pasang labium, yaitu labium mayora dan labium minora. Jadi ada 2. Yang B, organ reproduksi dalam pada perempuan. Kita lihat di sini ada 1 saluran reproduksi yang terdiri atas vagina, serviks, uterus, dan ovidum. Yang kedua, ovarium. 3,
proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, ini berlangsung proses yang berbeda sesuai dengan struktur masing-masing organ reproduksi. Inilah salah satu keteraturan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap organ diciptakan sedemikian rupa sehingga sesuai untuk melangsungkan proses atau fungsi tertentu. Proses apa saja yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui, simaklah uraian materi berikut. A. Spermatogenesis. Sini kalian baca ya secara seksama. B. Oogenesis. D. Yang C. Siklus menstruasi. Itu kalian baca secara cermat. Nah, jadi berdasarkan kegiatan tersebut, kalian telah sedikit mengetahui tentang fase-fase dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase profilerasi dan ovaluasi, serta fase sekresi. Nah, itu di bawah cukup dijelaskan secara jelas. Yang D. Fertilasi dan kehamilan. Di sini kalian baca secara seksama sehingga dapat dipahami. Perkembangan embrio selama kehamilan dapat dibagi menjadi 3 semester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuklah beberapa membran kehamilan, yaitu saccus vitellinus, chorion, amnion, dan allantois. Siklus vitellinus merupakan pelebaran endodermis yang berisi persediaan makanan bagi embrio. Amnion merupakan kantong yang berisi cairan tempat embrio mengapung. Allantois merupakan selaput yang membentuk tali pusat. Chorion merupakan membran keluar pada embrio. Nah, kalian telah mengetahui tentang perkembangan embrio dan membran kehamilan. Nah, untuk memperdalam materi mengenai perkembangan embrio dan membran kehamilan tersebut, kalian lihat atau kita pindai kode di samping ini. Jadi ada pojok literasi untuk menambah wawasan kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akhiri, kalian kerjakan uji kompetensi 2. Mudah-mudahan kalian mencoba, jangan sampai tidak mencoba dengan pensil saja. Nanti kita akan masuki kesehatan organ reproduksi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.